Sahabat mungkin tidak tahu apa maksud tujuan saya membuat belebong atau lubang seperti ini di area batang sawit ini lantaran turun ketika hujan mengalir. Jadi kalau kita sistem memupuk mentabur itu akan pupuknya berserakan gitu. Jadi maka kita buat tempat seperti ini, wadah untuk tempat makanan tanaman sawit. Sama serupanya kita makan ke pakai piring gitu. Ini tentu akar dari tangan dari suatu tanaman itu pada akar. Akarnya memiliki mulut untuk mengisap suatu air pada tanah, pada dasar tanah. Jadi rezeki itu kita buat dengan santuni, dengan baik, dengan hati yang lembut, dengan pikiran dan akhlak yang cerdas. Oke. Nanti saya akan terangin maksud tujuan saya membuat seperti ini apa. Jadi sahabat simak dan pahami apa tujuan saya membuat seperti ini. Orang pintar dia tidak akan menunjukkan kepintarannya, kecuali orang bodoh lah yang berlaku pintar. Tapi dia mengaku dia pintar, tapi pintar dengan kebodohannya sendiri. Kalau orang pintar dia tidak banyak berbicara dan tidak menunjukkan kepintarannya. Biarlah orang yang menilainya, biarlah orang yang mengungkapkannya. Kita di sini niatnya berbagi ilmu, pendapat, solusi, inspirasi, ide, dan berbagi pengalaman buat sahabat semua. Ilmu yang mengalir itu ilmu yang bisa memberi buat semua orang itu merasakan manfaat dan kesenangannya. Itu bukan ilmu untuk menyusahkan orang lain. Oke. Nah, ini saya tunjukin buat sahabat. Ini posisinya agak miring, berbukit bukit. Air kalau hujan itu dia akan turun ke dataran yang rendah di sana. Ini belum disemprot, ini lantaran semprot lorong aja dulu. Kenapa saya membuat lubang seperti ini? Jika pupuk itu ditabur di tempat yang seperti agak kemiringan gitu, pupuk tersebut tidak akan dapat sama tanaman. Kalau nggak percaya, boleh Anda teliti sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Pupuk yang kita tabur itu, satu, dia akan menguap ketika hari panas, dan juga dia akan membeku ketika terkena matahari. Tentu pupuk itu mengikat sel-sel yang pada tanah tersebut, dia akan mengeras dan membuat tanah itu jadi gersang. Yang kedua, pupuk dimakan atau dikonsumsi sama tanaman seperti rumput. Nah, gitu. Itu 20% gitu. Dalam anggaran pupuk yang 1 kilo kita kasih buat tanaman itu. Yang berikut yang ketiga, 20%-nya lagi pupuk akan terbawa air, terbawa arus gitu. Kenapa? Pupuk belum segitu maksimal kepada
penyedatan pada akar dengan sebaik mungkin. Itu hal yang paling utama. Yang berikutnya kepada pelepah. Kenapa kita potong pelepahnya dengan pendek? Supaya apa? 20%. Jika pelepah itu kita potong dengan panjang, dia akan dikonsumsi sama pelepah yang kita potong panjang-panjang itu. Akan tidak ada reaksi. Cuma sedikit reaksi yang terdapat pada buah, kepada umbi, kepada batangnya. Dia pelepah tersebut, pupuk tersebut dia habis sama pelepah yang kita potong panjang-panjang itu. Dan juga meningkatnya kadar air tidak sesuai dengan konsumsi makanannya dengan standar gitu. Kita harus membagi pola makanannya teratur. Sama kita, kalau kita sehat makanan dengan teratur, tentu badan kita sehat, bugar, dan tidak gampang mendapat suatu penyakit gitu. Penyakit itu tergantung pada kondisi dan fisik kita, sama seperti tanaman. Jadi saya bilang begitu buat sahabat. Jadi akhirnya yang jadi pupuk itu cuma ada 30% kepada tanaman. Ya selebihnya kemana? Ya itu tadi, dengan pola cara kita seperti itu. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Gitu. Lubang ini saya buat ketika hari hujan, dia akan mengenangi suatu air di dalamnya. Dan juga posisinya agak mereng permukaan tanahnya, jadi kita harus membuat di bagian paling atas gitu. Jadi ketika hujan air itu meresap ke dalam tanah, dia akan mengalir di dalam tanah itu, disambut sama akar sendiri. Nah apa, di dalam akar itu, akar cabang itu berlapis-lapis, atau akar tunggalnya yang serabutnya yang panjang bawah itu, dia akan menyerap air di bagian bawah sekali. Jadi otomatis di sini pupuk lebih irit di dalam ini, tidak hanyut dan tidak terbuang dengan sia-sia. Anda bisa kapan saja memupuk, bisa dimasukin dalam ini, jadi makanan tanaman Anda tidak terputus-putus. Jadi ini yang efektif bagi saya buat sahabat semuanya. Apalagi kadang pupuk mahal. Tentu kalau kita menserak, kita mentabur, kita sama saja membuang duit. Daripada Anda membuang duit, lebih baik kita berobat ke rumah sakit gitu. Itu yang saya bilang buat sahabat. Jadi kita caranya apa? Kita biaya untuk perawatan standar dan juga hasilnya lebih maksimal buat kita. Tentu rezeki itu tanpa memang memberi dan peruntuk buat kita. Berarti tanaman itu mengerti, meskipun dia tidak bisa berbicara, tapi mengerti dengan usaha kita, perjuangan kita kepada tanaman dan mencari bekal kehidupan dan menjaminkan untuk masa tua. Itu yang saya bilang buat sahabatnya. Ini saya buat satu aja. Nanti ini bakal disemprot pakai racun. Dan juga ini kan kalau kita mentabur, tentu pupuknya habis sama kayu-kayu seperti ini. Gitu. Jadi lebih baik kita buat seperti ini, efektif. Ini bisa kita menjangkau pupuk 6 bulan sekali. Dengan pupuk apa? Nanti kita bahas lagi di topik berikutnya. Pupuk apa yang kita buat 6 bulan sekali dan masa aplikasinya lebih lama, kita tunjukin buat sahabat. Jadi kalau kita membuat piringan itu yang sejenis paret atau got lingkaran di pohon sawit itu, kita tentu membutuhkan tenaga ekstra dan membutuhkan biaya agak besar. Tapi kita tidak usah membuat seperti itu, cukup saja kita membuat lubang seperti ini, praktis, simple, dan terjamin. Kita membuat besar seperti ini, kenapa? Dalam ini supaya pemakaian kita lebih lama untuk tempat kita memupuk. Oke, jadi kita keterangan dari kita sahabat, supaya sahabat mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat teman semua. Jadi ubahlah pola cara sistem Anda memupuk gitu. Jadi untuk apa sahabat mupuk di ujung pelepah? Jangankan ujung di pelepah, jika di pangkal batang
di dekat pohonnya aja sudah terbuang sia-sia, apalagi di ujung pelepah. Tuh. Jadi kalau Anda ingin pupuk itu sampai kepada tanaman Anda sendiri, pupuk yang Anda beli itu 99% memberi hasil atau efek bukti kepada tanaman Anda, ya buatlah seperti ini gitu. Nah, jadi saya harap mungkin jadi deskripsi atau tunjukin buat sahabat, supaya sahabat paham, terapkan ini kalau Anda ingin pengorbanan Anda, perjuangan Anda tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, let's go. Sekian, terima kasih. Wassalam, bye bye, sampai jumpa.